Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan gabungan bangun ruang. Berikut adalah gabungan-gabungan bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini. Untuk contoh pertama, kita memiliki gabungan tabung dengan kerucut. Tinggi keseluruhan adalah 30 cm, sedangkan tinggi tabung adalah 16 cm, jari-jari tabung 7 cm. 7 cm juga merupakan jari-jari kerucut ya. Nah, berikut ini adalah bangun ruang yang sudah Ibu buat. Nah, luas permukaan adalah yang dapat kita lihat. Ada alas tabung, selimut tabung, dan selimut kerucut. Sementara di bagian tengah antara tabung dengan kerucut ketika bersambung, kita tidak menghitungnya. Yang kita hitung hanyalah yang dapat kita lihat dengan mata. Jadi, luas permukaan gabungan adalah, kita lihat dulu, ada yang pertama luas alas yang berbentuk lingkaran, ditambah dengan luas selimut tabung, lalu ditambah dengan luas selimut kerucut. Nantinya kita tidak akan menghitung luas alas kerucut dan tutup tabung karena mereka menempel sehingga tidak terlihat. Nah, sekarang kita menggunakan rumus luas lingkaran untuk alas tabung. Dan rumus luas selimut tabung yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali T. Ditambah lagi luas selimut kerucut yaitu Pi dikali R dikali S. Nah, sekarang untuk Pi, kita ketahui bahwa Pi ada yang sama dengan 3,14, ada juga yang menggunakan 22/7. Nah, karena kita kelipatan 7, kita menggunakan 22/7. Jadi, 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, sekarang 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali tinggi dari tabung yaitu 16. Lalu kerucut Pi-nya adalah 22/7 dikali jari-jari kerucut itu adalah jari-jari dari tabung. Nah, jadi 7 cm dikali S. S itu adalah garis pelukis yang dimiliki oleh kerucut. Nah, yang terlihat miring ini itu adalah garis pelukis dari kerucut. Nah, untuk mencari garis pelukis, kita harus mengetahui terlebih dahulu tinggi kerucut. Tinggi kerucutnya adalah tinggi keseluruhan dikurang tinggi tabung, yaitu 30 dikurang 16 cm sama dengan 14 cm. Nah, sekarang sudah didapat tinggi dan ada alas dari kerucut. Bagaimana cara mencari garis pelukis? Cara mencari garis pelukis adalah akar 14/2 tinggi kerucut dikurang 7/2 jari-jari kerucut sama dengan 14/2 itu adalah 196 dikurang 49. Kita dapat akar 245 sama dengan 15,7 cm. Nah, itu adalah garis pelukisnya. Kita masukkan ke rumus tadi 15,7. Sekarang tinggal kita hitung. Ya, dicoret yang bisa kita bagi. Nah, 22 dikali 7 sama dengan 154 ditambah 2 kali 22 dikali 16 sama dengan 704 ditambah 22 dikali 15,7 sama dengan 345,4. Kita jumlahkan semua, kita dapat
1203,4 cm persegi. Contoh berikutnya, kita memiliki gabungan bangun ruang 5 segi 4 dan kubus. Tinggi gabungannya adalah 18 cm, adalah garis pelukisnya. Nah, sekarang ini adalah bangun yang sudah Ibu buat. Ada 4 sisi segitiga limas, karena dia 5 segi 4. Lalu ada kubus. Seperti biasa yang kita lihat adalah luas permukaan dari bangun ruang. Ada alas kubus, lalu ada sisi samping kubus, ya, dan ada sisi limas. Dapat kita lihat limas tersebut memiliki 4 sisi segitiga sama besar, ya, karena dia berhimpitan dengan kubus. Jadi alasnya juga berbentuk persegi. Nah, lalu untuk sisi yang berhimpitan tidak kita hitung, ya, seperti tadi, karena tidak dapat kita lihat. Sudah Ibu silang. Jadi untuk kerucut tidak kita hitung alas, dan untuk kubus tidak kita hitung tutupnya karena tidak terlihat. Nah, sisi limas yang terlihat berbentuk segitiga dan ada 4 buah. Jadi nanti kita hitung dengan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, sekarang luas permukaan gabungannya adalah luas permukaan limas tanpa alas ditambah luas permukaan 5 sisi kubus, karena sisi tutupnya tidak kita hitung. Nah, tadi segitiganya ada 4 kan? Jadi 4 dikali luas segitiga yang ada pada sisi limas ditambah 5 sisi kubus sama dengan 4 dikali alas kali tinggi dibagi 2 ditambah 5 dikali sisi kali sisi, luas persegi ya. Nah, 4 dikali alasnya tadi berapa? Kalau di sini alasnya kita dapat lihat dia sama dengan sisi dari kubus. Jadi 10 cm. Sedangkan tingginya kita pakai garis pelukis, yaitu 6 cm dibagi 2 ditambah 5 dikali 10 kali 10 sama dengan 4 dikali, nah 10 kali 6 dibagi 2, 30 ditambah 5 dikali 100. 4 kali 30, 120 ditambah 500 sama dengan 620 cm persegi. Sekarang kita mempunyai luas permukaan gabungan antara kubus dengan balok. Ada kubus dan ada balok. Balok memiliki panjang 18 cm, lebar 12 dan tinggi 4 cm. Sedangkan kubus kita belum tahu berapa panjang rusuk-rusuknya. Tapi kita akan segera mengetahuinya dengan melihat langsung bangun ruang, kubus, dan balok yang sudah dibuat. Nah, ini adalah bangun ruang, kubus, dengan balok. Nah, ini adalah sisi-sisi luar yang nantinya akan kita hitung. Seperti yang sudah kita lihat tadi, yang kita hitung adalah permukaannya saja. Nah, untuk mencari sisi dari kubus, kita lihat sisi kubus itu sama dengan lebar dari balok, ya. Kalau kita perhatikan sisi kubus itu panjangnya sama dengan lebar dari balok. Lebar balok adalah 12 cm. Berarti sisi kubus juga memiliki panjangnya 12 cm. 12, dan kita tulis juga 12 di sini. Nah, kita sudah mendapatkan panjang dari sisi kubus. Berarti luas permukaan gabungan
Jangan lupa tadi kita menghitungnya di bagian luar saja. Berarti yang terlihat di sini yang kita hitung. Ibu ingatkan lagi biar jangan lupa. Nah, yang rapat tidak kita hitung sudah disilang. Jadi yang tadinya sisi kubus itu memiliki 6 sisi. Ya, kubus memiliki 6 sisi. Namun satu tidak kita hitung. Jadi hanya ada 5 sisi kubus yang akan kita hitung luasnya sebagai luas permukaan. Sedangkan untuk balok ini kita hitung yang utuh dan juga tapi ada satu sisi yang tidak utuh, setengah terisi dan setengah kita silang karena tadi rapat dengan kubus. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk sisi yang merapat dengan kubus bisa kita hitung dengan cara kita menghitung semua luas permukaan balok secara utuh, tapi kita kurangkan sebesar satu sisi kubus, satu luas sisi kubus. Berarti kita menggunakan rumusnya luas permukaan 5 sisi kubus ditambah luas permukaan balok, tapi kita kurang dengan luas persegi yang merupakan sisi dari kubus. Nah, sekarang berarti 5 dikali sisi ditambah rumus luas permukaan balok 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, dikurang sisi dikali sisi. Sama dengan 5 dikali sisi. Nah, ini sisinya dari kubus itu adalah 12 panjang sisinya. Jadi 5 dikali 12 kali 12 ditambah 2 dikali panjangnya 18 kali lebarnya 12 ditambah panjang 18 dikali 4 ditambah 12 dikali 4 dikurang 12 kali 12 sama dengan 720 ditambah 2 dikali 216 ditambah 18 kali 4 72 ditambah 12 kali 4 48 dikurang 12 kali 12 144 sama dengan 720 ditambah 528 sama dengan 720 tambah 528 1248 cm persegi. Nah, sekarang kita memiliki bangun ruang setengah bola dan tabung yang digabungkan. Tinggi keseluruhannya adalah 30 cm, sementara tinggi tabung 23 dan jari-jari tabung itu 7 cm. Nah, untuk mulai soal yang ini, Ibu tidak membuat bangun ruangnya karena kita harus mulai bisa membayangkan. Di sini ada setengah bola dan tabung. Kita hitung luas permukaannya dan kita tidak menghitung tutup tabung karena dia rapat dengan bola. Jadi luas permukaan gabungannya yaitu luas alas tabung tadi berbentuk lingkaran ya, ditambah luas selimut tabung ditambah luas permukaan setengah bola. Oke. Nah, sekarang luas alas tabung itu rumus lingkaran ya, rumus luas lingkaran yaitu pi kali R kali R ditambah luas selimut tabung
2 kali pi kali R ditambah luas tengah bola. Nah, kita tahu nih luas satu bola aja itu 4 dikali V dikali R kali R. Tapi karena kita hanya butuh setengah, kita kalikan setengah. Jadi setengah kali 4 kali pi kali R kali R. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Pi kita gunakan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali tingginya 23 ditambah setengah dikali 4 kali pi 22/7 dikali R-nya adalah 7. Ya, jadi jari-jari bola itu sama dengan jari-jari tabung. Nah, sekarang kita hitung. Coret dulu yang bisa kita bagi. Ya, kemudian 22 dikali 7 sama dengan 154 ditambah 2 dikali 22 dikali 23 sama dengan 1012 ditambah 1 kali 2 kali 22 kali 7 sama dengan 304. Kita jumlahkan semuanya jadi 1470 cm persegi. Sekarang kita akan menghitung luas dari bola dan tabung. Kita perhatikan ada setengah bola di atas dan setengah bola di bawah, sedangkan tabung di tengah-tengah. Ya, kita bayangkan lagi, setengah tambah setengah bola kita dapat 1 bola. Jadi nanti kita menggunakan rumus luas permukaan 1 bola. Sedangkan untuk tabung kita hanya menghitung selimutnya saja, karena alas dan tutup rapat dengan bangun bola di atas dan di bawahnya. Jadi luas permukaan gabungan adalah luas permukaan bola ya, dan ditambah luas permukaan selimut tabung. Sama dengan luas permukaan bola, rumusnya 4 dikali pi dikali R dikali R. Ditambah luas permukaan selimut tabung, yaitu 2 dikali pi dikali R dikali T. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini yang kita lihat adalah 28 itu sebagai diameter. Bagaimana cara mencari jari-jarinya? Jari-jari adalah setengah dari diameter, yaitu berarti 28 bagi 2, kita dapat 14. Jadi 4 dikali pi-nya 22/7. Nah, sekarang jari-jari bola kita dapatkan dari mana ya? Nah, tadi kan sudah di soal sebelumnya sudah Ibu bilang jari-jari bola itu sama dengan jari-jari tabung. Tabung memiliki jari-jarinya 14, berarti bola juga 14. Nah, ditambah 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali tinggi tabung, yaitu 30 cm. Sekarang kita coret yang bisa dibagi. Sekarang kita hitung. 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan 2464 ditambah 2 dikali 22 dikali 2 dikali 30, yaitu 2640. Kita jumlahkan semuanya, kita dapat 5104 cm persegi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.